Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Pada lafaz wa man nu, di sini ada hukum tajwid berupa idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham artinya idkhal, berasal dari kata adghama yudghimu, artinya idkhal, memasukkan. Sehingga apa yang diperhatikan idgham bi gunnah, apa yang dimasukkan? Nah, terus bi gunnah artinya disertai dengan gunnah, yaitu karena idgham bi gunnah ini hukum yang berkaitan dengan nun sukun atau tanwin, maka yang kita masukkan adalah nunnya atau tanwinnya. Sehingga di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf nun, maka nun yang pertama dimasukkan kepada nun yang kedua dan ditahan. Maka kita masukkan dahulu wa man nu, ya. Kemudian ditahan dulu sebanyak ditahan gunnahnya sepanjang 2 harakat. Nah, ini juga idgham bi gunnah kita namakan dengan idgham, bisa kita namakan dengan idgham naqis. Kemudian pada lafal nu'ammirhu ada bacaan, yaitu bacaan gunnah. Yaitu apa gunnah? Gunnah merupakan huruf mim dan nun yang ia bertasydid. Di sini ada mim berharokat tasydid diwarnai dengan hijau, maka dinamakan dengan bacaan gunnah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Jamzuri dalam matan Tuhfatul Atfal, wa gunna miman thumma nunan syuddida. Dan gunnahkanlah huruf mim serta nun ketika ia bertasydid keduanya. Maka di sini ada mim bertasydid. Cara membacanya mimnya ditahan juga. Nu'ammirhu. Kemudian di sini adalah huruf ra. Ra yang dia didahului dengan huruf sukun, maka ra-nya menjadi ra yang tipis, ra tarqiq. Ra tarqiq. Maka wa man nu'ammirhu dibaca dengan tipis. Kemudian nunakkishu fil khalqi. Kemudian pada lafal sin di sini ada ada huruf sin yang dia sukun. Maka cara membacanya sempurnakan daripada desisan huruf sin, yaitu nafas kita mengalir dan ada sifat, dia sifat shafir. Ya, shafir itu adalah seperti desisan suara burung. Nunakkis as is. Kemudian nunakkishu fil khalqi. Kemudian pada fil khalqi ada alif lam. Alif lam qamariyah. Yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca. Sehingga suara lamnya terbaca dengan jelas. Fil khalqi. Ya, fil khalqi afala. Kemudian pada lafal la ada hukum tajwid berubah mad tabi'i, yaitu ditandai dengan fathah bertemu dengan alif. Panjang untuk mad tabi'i yaitu 2 harakat. Kemudian afala ya'qilun. Kemudian sifat ain. Ain itu memiliki sifat yaitu bainiyah salah satunya, yaitu tengah-tengah di antara bacaan syiddah atau sifat syiddah dan sifat rokhawah. Syiddah yaitu tertahannya suara, rokhawah mengalirnya suara. Maka afala ya'qilun, tidak boleh ya'qilun putus, tapi dia afala ya'qilun, ya, dia mengalir dan juga tidak terlalu mengalir, tidak juga terlalu ditahan. Kemudian pada lafal ya'qilun, pada lafal nun di sini ada bacaan mad arid lisukun. Apa itu mad arid lisukun? Mad arid adalah mad yang disebabkan karena adanya sukun arid nih, lisukuni arid atau arid lisukun. Yaitu adanya huruf nun di sini yang disukunkan karena waqaf dan sebelumnya ada huruf mad berupa waw. Atau di sini kita namakan ada mad tabi'i luna, kemudian bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf, maka dia dinamakan dengan mad arid disukun. Untuk panjang mad arid disukun sendiri, kita boleh memanjangkan 2 harakat, boleh 4 harakat,
dan boleh pula 6 harokat. Maka contohnya bagaimana? Afala ya'qilun, 2 harokat. Afala ya'qilun, 4 harokat. Afala ya'qilun, 6 harokat. Kita coba ulang. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Kemudian wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kalau kita berhenti di sini nanti kita waqaf karena ada tanda huruf jim. Kalau lanjut, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Pada bacaan wa ma 'allamnahu, pada lafal ma ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif. Panjangnya 2 harokat. Kemudian 'allamnahu, kembali lagi pada lafal na yang kedua ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya fathah bertemu alif, 2 harokat. Kemudian langsung di sini 'allamnahu asy-syi'ra, yaitu ada hukum tajwid berupa alif lam. Alif lam apa di sini? Alif lam syamsiyah. Syamsiyah, yaitu alif lam yang dia ditulis tapi dia tidak terbaca sehingga langsung ditasydidkan ke huruf setelahnya, yaitu pada huruf shinnya ditasydidkan. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra. Kemudian wa ma yanbaghi lah. Ada pada lafal ma di sini ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif. Panjangnya 2 harokat, mad tabi'i. Kemudian pada lafal yanbaghi lah ada hukum tajwid berupa bacaan iqlab, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan huruf ba. Apabila kita di dalam Al-Qur'an mendapati nun sukun atau tanwin an, in, un bertemu dengan huruf ba, maka kita namakan dengan iqlab. Iqlab itu berasal dari kata aqlaba yuqlibu iqlabun, artinya membalikkan. Apa yang dibalikkan maksudnya apa? Atau merubah. Yang di sini adalah suara nunnya atau suara tanwinnya dirubah menjadi suara huruf mim. Maka di sini ada huruf mim kecil di atas huruf nun sukun, supaya kita mengganti nunnya diganti dengan huruf mim. Maka yang menjadi sukun mimnya. Yam. Nah, cara membaca iqlab sendiri ada 2 cara menurut para ulama. Yang pertama dengan furjah, yang kedua dengan idbaq. Yang kalau kami sendiri menggunakan dengan idbaq, yang dia mulutnya tertutup dengan rapat. Wa ma, kalau furjah ada sedikit rongga. Wa ma yang masih terdengar ada sedikit nun sukunnya. Tapi kalau kami mengambil langsung sempurna mimnya. Wa ma yanbaghi lah. Kemudian pada lafal ghi ada mad tabi'i, yaitu kasrah bertemu dengan huruf ya. Kemudian pada lafal wa ma yanbaghi lahu, kalau kita berhenti matikan huruf hanya. Tapi kalau kita lanjut nanti menjadi hukum mad silah tawilah, yaitu mad yang dipanjangkan. Silah berarti bersambung, tawilah yang panjang. Maksudnya di sini adalah berkaitan biasanya dengan ha dhamir. Ini kalau yang begini bentuknya kita namakan dengan ha dhamir. Ha yang menunjukkan di dalam bahasa Arab menunjukkan kepada dhamir, kata ganti orang. Nah, di sini ada huruf ha dhamir. Di sini ada waw kecil ditandai dengan panjang bertemu dengan huruf hamzah. Maka apabila ada ha dhamir, ada tanda seperti ini bertemu dengan huruf hamzah di lain kata, maka dinamakan dengan mad silah tawilah. Panjangnya adalah 4 harokat. Maka wa ma yanbaghi lahu in huwa. Nah. Kemudian pada lafal in huwa ada bacaan izhar, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ha. Maka suara nunnya jelas. In huwa illa, in huwa illa. Ya, jelas, tidak boleh ditahan. In huwa tidak, tapi in huwa illa. Kemudian pada lafal illa ada bacaan mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Panjangnya 2 harokat. Kemudian dzikru wa qur'anum mubin.
Pada lafal zik ada lafaz kaf, ketika huruf kaf sukun ada sifat hamasnya dialirkan sedikit, zikru. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan huruf waw. Berarti ini berkaitan dengan hukum nun sukun dan tanwin, hukum nun mati dan tanwin. Yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf 4, yaitu ya, nun, mim, waw, yang mana keempat ini termasuk huruf idgham bi gunnah, maka dinamakan dengan idgham bi gunnah. Di sini adanya tanwin bertemu waw. Idgham artinya tadi memasukkan, bi gunnah disertai dengan penahanan atau disertai dengan gunnah. Maka cara membacanya, masukkan dulu tanwinnya ke waw, kemudian ditahan. Dzikru wa. Idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah itu dinamakan juga idgham naqis. Ya, idgham yang tidak terlalu utuh, memasukkannya secara utuh, masih menyisakan sedikit suara nun pada huruf wawnya. Kemudian wa qur'anu. Pada lafal ra di sini ra tebal, ra tafhim. Pada lafal a di sini ada mad badal. Kami lupa nuliskannya mad badal. Yaitu mad yang terjadi apabila adanya hamzah bertemu dengan huruf mad berupa alif. Maka panjangnya 2 harokat. Kemudian num mubin. Pada lafal num kembali ada dhammatain bertemu mim, yaitu idgham bi gunnah. Masukkan tanwinnya kepada mim dan ditahan. Wa qur'anum mubin. Kemudian pada lafal bin ada bacaan mad arid lisukun, yaitu mad yang terjadi disebabkan karena sukun arid di akhir bacaan kita. Dan sebelum huruf yang disukunkan yaitu huruf nun ada huruf mad. Di sini huruf madnya adalah huruf ya. Maka boleh panjangnya 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Baik, kita coba ulang. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Kemudian liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Pada bacaan liyunzira di sini ada bacaan ikhfa, yaitu ada nun sukun bertemu dengan huruf zal. Ikhfa yaitu menyamarkan suara, membacanya di antara izhar dan idgham. Izhar jelas, idgham dimasukkan. Yaitu ikhfa tidak tidak dimasukkan tapi disamarkan nunnya kepada huruf setelahnya. Maka di sini nunnya disamarkan ke zal. Liyunzi langsung kepada makhraj huruf zal, yaitu pada ujung lidah menempel dengan gusi atas. Kemudian ditahan dengungannya. Manka. Kemudian di sini nun sukun bertemu kaf, maka samarkan nunnya kepada huruf kaf. Dia termasuk ikhfa lagi. Manka liyunzira man kana hayya. Pada lafal kana ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif 2 harokat. Hayya wa yahiqqal qawlu. Pada lafal hayya wa ada hukum tajwid berupa idgham bi gunnah, yaitu adanya tanwin an bertemu huruf waw. Tanwinnya masuk kepada huruf waw sehingga bukan lagi dibaca han ya, hayyan wa yahiqqa, tapi masuk hayya wa sambil ditahan 2 harokat suara wawnya. Hayya wa yahiqqal qawlu. Kemudian pada lafal yahiqqal qawlu di sini ada alif lam qamariyah, alif lam yang ditulis dan dibaca dengan jelas. Pada lafal al-qawlu ada waw sukun yang didahului dengan fathah. Ini kita namakan dengan bacaan lin, bacaan yang lembut dalam pelafalannya. Alal kafirin. Lagi pada lafal alif lam, ini alif lam qamariyah. Kemudian ka mad tabi'i, kafirin. Pada lafal rin ini ada mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi di akhir bacaan disebabkan waqaf, dan sebelum huruf akhirnya yang disukunkan ada huruf mad berupa huruf ya atau mad tabi'i bertemu huruf sukun yang disebabkan sukun arid. Kita ulangi. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Ya, shadaqallahul azim. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.